Sekitaran tahun 2021, perkenalkan namaku Jikin. Siang baru saja reda ketika telepon dari mandor masuk menugaskan kami untuk mengambil muatan pakan dari pabrik di kawasan Alas Roban. Pekerjaan yang biasa, tapi rutenya tidak pernah benar-benar biasa. Seorang teman yang pernah mengambil muatan dari sana sempat aku tanyai. Jawabannya singkat, seolah menutup sesuatu, tenang aja aman itu. Bawa saja, nggak ada apa-apa. Kalimat sederhana itu cukup untuk membuatku tidak banyak curiga. Padahal justru kalimat seperti itulah yang biasanya mengundang rasa ragu. Habis salat asar, aku sudah sampai di pabrik. Truk tua bermesin diesel itu siap berangkat. Baknya menganga menunggu karung pakan ditumpuk. Suara anak-anak gudang melempar karung terdengar berulang-ulang, ritmis. Setiap karung jatuh, debu pakan beterbangan tipis, meninggalkan bau dedak yang bercampur dengan bau solar dari mesin yang kadang kupanaskan. Angin sore berhembus kering, menampar wajah dan membuat lenganku terasa lengket. Ketika semua karung sudah tersusun penuh, aku merapikan ikatan tali. 2 kali aku periksa kuncinya, memastikan tak ada simpul yang longgar. Terpal masih bagus, tidak ada sobek. Tapi karena langit begitu bersih, hanya kulipat separuh. Bagian atas muatan dibiarkan terbuka. Keyakinanku sederhana, malam itu pasti aman. Maghrib datang, lampu-lampu kota mulai menyala. Aku dan temanku duduk di kabin, memutar lagu dari ponsel yang suaranya serak, tapi cukup untuk mengusir bosan. Jalanan awalnya lengang, namun begitu masuk wilayah Demak, suasana berubah padat. Truk-truk besar, bus, dan motor berdesakan. Saat memasuki Kudus, kami menemukan sumbernya. Ada proyek pengecoran jalan. Jalan disempitkan jadi 1 lajur. Kon-kon plastik berderet. Lampu sorot kuning menyilaukan mata. Bau semen basah menusuk hidung, bercampur dengan asap solar dari kendaraan yang antri. Suara alat berat menderu, bercampur dengan batuk pekerja yang mondar-mandir. Kami terjebak di sana hampir 5 jam. Mesin beberapa kali kumatikan untuk menghemat bahan bakar. Saat kabin sunyi, hanya terdengar suara serangga dan derit kecil dari pintu yang digerakkan angin. Temanku tetap bercanda, kadang mengetuk setir mengikuti irama lagu. Dari kejauhan terdengar azan Isya, lalu suara tadarus dari musola kecil di pinggir jalan. Semua itu membuat waktu berjalan lambat, tetapi juga menenangkan. Lewat tengah malam, antrian akhirnya mengalir. Jalanan kembali kosong, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Kota perlahan tertinggal, berganti dengan kebun dan persawahan. Lampu rumah makin jarang, bintang makin banyak di atas kepala. Langit terbuka lebar, bertabur cahaya yang rapat seperti pasir halus ditabur di kanvas hitam. Tidak ada awan, tidak ada tanda hujan. Langitnya cerah sekali malam ini, kata temanku sambil menurunkan kaca, membiarkan angin dingin masuk. Aku hanya mengangguk. Terpal yang setengah terlipat dibiarkan begitu saja. Dengan langit sebersih itu, rasanya mustahil hujan akan turun. Menjelang pukul 2 dini hari kami tiba di kaki gunung. Jalan yang datar berubah menanjak. Di titik itulah aku memutuskan untuk menurunkan separuh muatan. Tanah lapang di pinggir jalan menjadi tempat kami berhenti. Jejak ban kendaraan lain tampak jelas, menandakan tempat itu sering dipakai sopir berhenti sebelum menanjak. Satu persatu karung kami turunkan ke tanah. Nafas terasa berat, keringat bercampur dengan hawa dingin malam. Bau pakan menguar lebih kuat, membuat hidung gatal. Setelah selesai, aku duduk di bibir bak,
memandang ke arah jalur tanjakan yang gelap. Langit masih sama, bening, penuh bintang. Terpal tetap kering. Angin berhembus lembut, tidak ada tanda akan berubah. Suasana terlalu tenang, kita naik saja sekarang. Kayaknya aman, langitnya cerah, kata temanku, menepuk pintu kabin. Aku masuk kembali ke kursi pengemudi. Mesin kupanaskan, lampu jauh dinyalakan. Lagu di ponsel masih menyala, mengiringi tawa kecil kami. Tak ada doa yang terucap, tak ada klakson yang dibunyikan. Padahal di banyak tempat ada kebiasaan sopir untuk memberi salam atau membunyikan klakson pendek sebelum memasuki jalan tanjakan yang dikenal angker. Malam itu, entah karena merasa terlalu percaya diri atau terlalu terbuai dengan langit yang indah, aku lupa. Ban mulai berputar. Truk bergerak perlahan memasuki tanjakan. Jalan aspal menanjak mulus. Marka putih putus-putus terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Di kiri kanan, pepohonan tinggi mulai merapat, menutup sebagian langit berbintang. Udara malam yang tadi terasa ringan, kini terasa lebih berat. Aku menggenggam setir lebih erat. Telapak tangan mulai lembab. Temanku menurunkan volume lagu tanpa sadar. Tidak ada alasan jelas, hanya naluri. Dari kejauhan, aku melihat sesuatu berdiri di atas kelokan pertama. 3 siluet besar, hitam pekat, menutup bintang di belakangnya. Aku tahu itu pohon. Pohon tua yang berdiri rapat. Bentuknya seperti 3 payung raksasa yang saling bersandar. Saat itulah, untuk pertama kalinya malam itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada beban tipis yang diletakkan di pundak, pelan tapi nyata. Truk pun mulai merayap, menanjak pelan. Ban berdecit halus. Di atas aspal yang lembab, suara mesin meraung rendah. Belum jauh menanjak, mesin mendadak kehilangan tenaga. Truk terhenti. Aku segera injak kopling. Remku tahan, suara mesin merendah seperti mengeluh. Padahal muatan tinggal separuh. Dari arah gelap seorang warga tiba-tiba muncul. Usianya kira-kira 50-an, membawa senter kecil yang sinarnya goyah diterpa angin. Dia mendekat menyorot wajah kami, lalu berujar, "Kalian tadi klakson gak pas lewat bawah?" Tanyanya datar. Aku dan temanku saling pandang. Aku menggeleng pelan, "Enggak pak, kami malah bercanda sambil dengarkan musik," jawabku jujur. Warga itu hanya menghela napas, lalu menepuk pintu kabin dan berkata, "Makanya kalau lewat sini biasakan pamit. Jangan bercanda, ini jalannya nggak main-main." Setelah berkata begitu, dia menepuk pintu kabin. Anehnya, truk terasa lebih ringan. Mesin yang kutarik kembali langsung hidup. Ban berputar, perlahan kendaraan kembali bergerak. Aku sibuk menahan setir, tidak sempat menoleh. Begitu sadar, sinar senter itu sudah hilang. Aku menoleh ke belakang, namun gelap. Tidak ada siapa-siapa. Temanku bergumam, suaranya pelan, hampir tak terdengar di tengah raung mesin. "Bapak itu kemana?" Aku tidak menjawab. Tak lama kemudian, kami memasuki tikungan pertama. Lampu depan menyorot 3 batang pohon raksasa berdiri rapat. Beringin. Batangnya besar, akarnya menjuntai seperti tirai gelap yang menutup sebagian jalan. Daunnya lebat, menutupi cahaya bintang di atas. Di bawahnya, samar terlihat sesaji. Dupa masih mengepul, wadah berisi bunga, dan sisa makanan yang diletakkan rapi di atas batu kecil. Aku menelan ludah. Temanku pun terdiam. Baru saja roda depan melewati bayangan pertama, angin datang begitu kencang. Seperti disapu dari atas gunung, udara berhembus keras. Langit yang tadinya penuh bintang mendadak tertutup awan hitam. Petir menyambar di kejauhan, kilatnya membelah malam. Hujan turun seketika,
Deras seolah dituang dari langit. Air menghantam keras, memukul kaca depan dan bak belakang. Aku panik. Pikiran pertama yang muncul adalah karung. Satu karung pakan kalau basah kena klaim 400.000. Muatan separuh masih di bak. Kalau semua basah, habis sudah. Aku berhenti sebentar. Kami lompat dari kabin, tubuh langsung diguyur hujan. Angin membuat terpal berkibar, kainnya menampar keras. Aku buru-buru menariknya untuk menutup muatan. Tanganku gemetar. Air deras menembus sela jari. Tapi ada yang janggal. Terpal itu bocor. Bukan satu titik, tapi banyak. Lubang-lubang kecil meneteskan air ke karung. Padahal biasanya aman. Aku sudah sering memakainya, tak pernah bocor seperti itu. Malam ini berbeda. Ambil isolasi, teriakku ke temanku. Berusaha mengalahkan suara hujan. Dia sempat ragu. Dengan suara terbata, ia pun menuruni sisi bak. Aku menahan terpal sambil menutup lubang dengan isolasi. Pakaian sudah basah total. Hanya celana pendek yang melekat di tubuh. Kedinginan mulai merayap ke tulang. Angin miring menghantam, membuat tubuh oleng. Suara petir berulang-ulang mengguncang dada. Setelah terpal tertutup seadanya, aku naik lagi ke kabin. Temanku sudah gemetar, wajahnya pucat. "Jalan terus," kataku. "Jangan berhenti, aku tahan dari belakang." Kami kembali bergerak. Jalan menanjak masih panjang. Roda terus berputar, menembus derasnya hujan. Sekitar pukul 2 dini hari, kami sampai di gerbang kandang. Besi tinggi berdiri, pintunya tertutup. Ku klakson beberapa kali. Tak ada jawaban. Suara hujan dan angin menelan semua. Kami turun. Aku dorong pintu gerbang. Ternyata tidak digembok, hanya tertutup. Perlahan gerbang itu terbuka, berderit pelan. Gelap di dalam, sepi sekali. Kami memutuskan masuk, menaruh truk di halaman. Aku segera menelpon pemilik kandang. Suaranya di seberang tenang. "Iya mas, sebentar lagi saya datang." Kami menunggu. Setengah jam lamanya. Tubuh sudah basah kuyup, kedinginan, hanya tinggal celana pendek melekat. Kami rebah di bak, mencoba menahan rasa lelah. Di antara derasnya hujan, terdengar suara lain, tipis. Suara ketawa, entah dari arah mana. Lalu disusul auman samar, rendah dan berat. Aku dan temanku saling pandang. Kami tak berani bicara. Malam itu terlalu panjang. Hujan tak kunjung reda sampai akhirnya pemilik kandang datang. Dan anehnya, begitu dia masuk halaman, hujan berhenti seketika. Langit kembali hening, hanya suara tetes air dari atap. Rasanya tidak wajar. Kami segera bongkar muatan. Tangan sudah lemas, tapi pekerjaan harus selesai. Ketika bongkar usai, hujan kembali turun deras, seolah menunggu pekerjaan kami rampung. Pemilik menyarankan kami bermalam. "Tidur saja di sini dulu. Jangan jalan malam-malam. Bahaya," katanya. Tapi aku menolak. Kami masih punya muatan berikutnya. Waktu adalah uang. Aku memilih berangkat. Kami pun segera meninggalkan kandang di atas sana. Hujan masih turun, meski tidak sederas tadi. Jalanan licin, udara dingin menusuk kulit yang masih basah. Aku menggenggam setir lebih erat, mencoba melawan kantuk yang menempel di kelopak mata. Kami belum bisa pulang. Ada order lain yang harus segera diambil. Beras dari Kudus, tujuan Batang. Pemilik barang sudah menunggu sejak dini hari. Lewat telepon, ia menegaskan supaya kami langsung masuk tol. Jangan berlama-lama, jangan berhenti. Katanya, pembeli sudah menunggu. Aku hanya mengiyakan, waktu adalah uang. Sesampainya di Kudus, pasar pagi mulai ramai. Pedagang sudah sibuk menurunkan barang.
Aroma sayur dan ikan bercampur dalam udara dingin. Aku dan temanku singgah sebentar, membeli kopi dari warung kecil. Kopi panas itu menyalakan kembali syaraf yang hampir padam. Order beras sudah menunggu. Karung-karung putih ditumpuk rapi di gudang, setiap satu ditimbang, lalu diangkat ke truk. Suara gesekan goni melawan papan bak terdengar berulang. Aku memperhatikan dengan saksama. Tidak boleh ada salah hitung. Semua dicatat, jumlahnya pas. Terpal kukait dengan tali. Kutarik sekali lagi, memastikan kencang. Tidak ada yang longgar, tidak ada yang sobek. Aku bahkan sempat mengetuk pinggiran bak, kebiasaan kecil untuk meyakinkan diri. Temanku mengangguk, ia juga yakin. Kami meluncur masuk tol. Pagi itu jalanan masih sepi, hanya beberapa bus malam yang melintas. Asap solar menempel di udara dingin. Radio di kabin memutar lagu lama, Sayup. Lebih seperti teman perjalanan daripada hiburan. Aku tidak banyak bicara. Dalam hati, rasa tidak enak masih tersisa dari tanjakan semalam. Sekitar pukul 8 pagi, kami sampai di Batang. Gudang bongkar berada di pinggir kota, bangunannya besar dengan atap seng yang tinggi. Petugas segera menghitung, mencatat satu persatu karung yang diturunkan. Suara goni diseret ke lantai, menimbulkan bunyi serak berulang. Aku berdiri di samping, memperhatikan. Temanku ikut membantu menurunkan karung. Hingga akhirnya petugas menghentikan hitungan. Ia menatapku, berasnya kurang 1 mas, katanya pelan. Aku mengerutkan kening dan berkata, kurang 1 maksudnya. Dengan cepat dia menjawab, jumlahnya tidak pas. Dari nota harusnya sekian, tapi yang turun ini kurang 1. Aku langsung naik ke bak. Karung sudah diturunkan semua. Aku turun lagi, menatap terpal. Masih utuh. Tali masih terikat rapat. Simpulnya persis seperti waktu aku kunci di Kudus. Tidak ada yang sobek, tidak ada bekas dibuka. Kami panik. Segera kuhubungi pihak yang memuat. Mereka pun bingung. CCTV di gudang Kudus dicek ulang. Saat muat jumlahnya pas. CCTV di Batang juga diperiksa. Saat masuk jumlahnya pas. Tapi entah bagaimana, saat karung terakhir diturunkan, jumlahnya berkurang 1. Hilang tanpa jejak. Aku dan temanku saling pandang, tak bisa berkata apa-apa. Kami yakin sekali, tidak mungkin ada maling di jalan, tidak ada karung jatuh, terpal utuh, simpul tali kencang. Semua logika tidak bisa menjelaskan. Akhirnya, keputusan tetap dibuat, kami kena klaim. 1 karung beras dihitung senilai 400.000. Uang itu harus ditanggung dari hasil perjalanan. Ironisnya, pakan ayam yang penuh risiko tadi malam justru selamat semua. Yang hilang malah beras, muatan paling biasa, paling sederhana. Hari itu, setelah semalam suntuk melawan hujan, petir, dan tanjakan, kami pulang hanya membawa uang 200.000. Sisa tipis setelah dipotong klaim. Badan lelah, kantong tipis, pikiran penuh tanda tanya. Aku memandang keluar jendela truk. Jalan tol yang lurus seakan tak berujung. Angin pagi menyusup dari celah kaca. Suasana begitu tenang, tapi justru ketenangan itulah yang membuat bulu kuduku meremang. Sejak kejadian itu, ada satu kebiasaan kecil yang tak pernah kulupakan lagi. Setiap kali melewati jalur tanjakan atau jalan sunyi, aku selalu berhenti sejenak, menekan klakson pendek, atau menggumamkan salam lirih. Tahun 2019, malam itu aku masih bawa canter box. Dari rumah sebenarnya sudah terasa berat. Bukan karena muatannya, hanya mie instan, sekitar 2 ton. Tapi karena kalender. Hari itu malam Jumat Kliwon dan wetonku sendiri jatuh di hari yang sama.
Sejak kecil aku sering dengar kalau weton dan malamnya bertemu, lebih baik jangan pergi jauh. Aku sempat menolak. Jangan malam inilah, firasatku gak enak. Tapi temanku mendesak sambil berkata, ayolah, lumayan buat sangu ke Jakarta. Kalau ditunda, bisa gak kebagian muatan? Aku diam sebentar. Dia ada benarnya juga. Akhirnya aku mengangguk. Meski dada rasanya masih berat. Kami berangkat sore, masuk jalur Pejagan saat malam makin larut. Aku yang menyetir lebih dulu. Jalan tol membuat perjalanan terasa ringan, mesin meraung stabil. Tapi menjelang tengah malam, kantuk menyerang. Kelopak mata berat, kepala rasanya menunduk sendiri. Aku memutuskan berhenti di rest area. Lampu neon putih menerangi deretan warung kecil. Beberapa sopir lain juga berhenti, tapi suasana tetap sepi. Aku membeli kopi, temanku makan gorengan. Setelah itu aku menyerahkan setir. Kamu bawa truknya dulu, aku mau tidur sebentar, kataku. Dia mengangguk, mengambil alih kemudi. Aku rebah di kursi menutup mata. Baru saja mau terlelap, tiba-tiba dia mengguncang bahu lalu berkata, bangun sebentar. Aku menggerutu sambil berkata, ada apa? Aku masih ngantuk. Temanku lalu berkata, di peta nyuruh keluar tol di depan. Ini bener nggak? Aku mengintip layar ponselnya. Benar. Google Maps memberi instruksi keluar di gerbang berikut. Jalurnya hijau, estimasi waktu lebih singkat kalau lewat situ. Aku mengangguk, ikuti saja. Kami keluar tol. Gerbang sepi, hanya ada satu petugas jaga. Setelah melewati portal, jalan masih cukup lebar beberapa kilometer, tapi perlahan mulai berubah. Aspal jadi lebih tipis, lampu jalan jarang. Aku mencoba tidur lagi. Tapi beberapa menit kemudian, temanku kembali membangunkan. Jalannya kok makin sempit. Kanan kiri udah sawah semua. Aku membuka mata. Benar, aspal yang tadi lebar menyempit jadi jalan kecil. Lampu truk menyorot petak sawah berair di sisi kiri, berkilau menelan cahaya. Di kanan, tanggul tanah gelap. Suara serangga bersahut-sahutan, jauh lebih keras daripada di jalan tol. Aku menutup mata lagi, berusaha tidur. Tapi tak lama, dia membangunkanku lagi. Ini bener gak jalannya? Kok kayak masuk kampung? Aku jengkel, tapi akhirnya bangun penuh. Aku lihat peta di ponsel. Jalurnya tetap lurus, warna hijau. Estimasi waktu 2,5 jam. Kalau putar balik lewat tol, bisa 5 jam. Kami saling pandang. Pilihannya tidak enak. Kalau lanjut, jalannya makin menyempit. Kalau balik, waktu terbuang banyak. Truk berhenti di depan sebuah warung kecil. Lampunya kuning temaram, hanya satu bohlam yang berayun pelan. Dari luar terlihat rak dengan beberapa botol minuman, sisanya kosong. Aku turun, mendekati warung. Ada seorang lelaki muda duduk di dalam, wajahnya datar. Aku bertanya, kalau ke Banjar lewat sini, bisa nggak bawa truk box? Jawabannya singkat, bisa. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak bilang jalan jelek, tidak bilang ada tanjakan curam. Hanya satu kata, datar tanpa ekspresi. Aku kembali ke kabin. Temanku menatapku penuh tanya. Katanya bisa, jawabku pendek. Pilihan malam itu hanya 2, putar balik 5 jam lewat jalur besar, atau terus maju 2,5 jam sesuai petunjuk peta. Aku dan temanku terdiam cukup lama di kabin. Jalan di depan gelap, sempit, kanan kiri sawah dengan tanggul tanah yang basah. Tidak ada kendaraan lain lewat. Aku pun bertanya, apa kita balik aja meski suaranya terdengar lemah? Temanku menatap layar ponsel, lalu jalan di depan. Kita lanjut aja, kalau balik arah malah jadi 5 jam, bisa habis waktu. Kalau kita terus tinggal 2,5 jam. Aku menarik napas.
Keputusan diambil. Kami lanjut. Tak lama jalan mulai menanjak. Aspal bergelombang, bekas longsor terlihat jelas di sisi kanan. Tanah merah licin, sisa batang pohon tumbang, batu-batu besar disingkirkan seadanya ke pinggir. Lampu truk menyapu permukaan jalan, menyingkap bayangan yang bergerak pelan tertiup angin. Temanku yang mengemudi tampak gugup. Tangannya basah, setir dipegang terlalu erat. Napasnya tersengal. Keringat dingin terlihat menetes di pelipis meski udara malam lembab. Aku bisa merasakan raungan mesin sedikit dipaksa. Lalu aku berkata, pelan aja, pakai gigi 1. Dia mengangguk, tapi entah kenapa tetap bertahan di gigi 2. Truk menanjak sedikit, lalu tiba-tiba tenaganya hilang. Mesin meraung, roda depan berputar sia-sia, mengeluarkan suara gesekan panjang. Asap tipis keluar dari knalpot. Tiba-tiba truk kami mogok. Temanku menginjak rem mendadak. Truk berhenti dengan posisi miring. Aku bisa merasakan badan kendaraan mundur setengah langkah sebelum handrem ditarik keras. Besi tuas berbunyi nyaring. Temanku gemetar sambil berucap lirih, "Bagaimana ini?" Aku cepat turun, mencari batu untuk mengganjal ban. Tapi tanah di sekitarnya rata, keras. Tidak ada bongkahan sama sekali. Aku menoleh ke bawah. Tebing gelap menganga menurun curam ke lembah. Dari sana tercium bau tanah yang basah, anyir, lembab, bercampur dengan udara dingin yang naik pelan. Aku memberanikan diri turun sedikit, berharap menemukan batu. Kaki menjejak tanah licin, lutut bergetar. Senter ponsel kuarahkan ke bawah. Dan saat itulah aku melihatnya, samar. Ada bayangan hitam bergerak melintas cepat di bawah. Seperti sosok besar, tegak, tak jelas bentuknya. Hanya hitam yang lebih pekat daripada gelap sekitar. Bersamaan dengan itu terdengar suara rendah. Bukan suara manusia. Bukan juga suara angin. Lebih mirip auman pendek tertahan. Bulu kuduku langsung meremang. Jari-jari tanganku mati rasa. Napasku tercekat. Aku buru-buru meraih batu apa saja, lalu lari ke atas dengan napas memburu. Batu kutaruh di belakang ban, tanganku bergetar. "Cepat! Starter lagi!" teriakku. Temanku memutar kunci, mesin meraung keras, beberapa kali batuk, lalu hidup. Ban depan sempat berputar kosong, menimbulkan suara gesekan panjang. Lalu akhirnya mencengkeram aspal. Truk mulai merayap maju. Aku langsung lompat naik ke kabin. Jantungku berdetak kencang, seakan ingin keluar dari dada. Temanku pucat, matanya kosong seperti orang linglung. Truk terus berjalan pelan. Begitu sampai di puncak tanjakan kami berhenti sebentar. Nafas sama-sama terengah. Dengan suara pelan aku bertanya, "Apa kita istirahat dulu di sini?" Temanku menggeleng dan menjawab, "Jangan, di sini nggak ada sinyal. Kalau kenapa-kenapa, kita yang repot, besok pagi baru ketemu orang." Aku terdiam. Dia ada benarnya. Di tempat seperti ini, kalau berhenti terlalu lama, entah apa yang bisa terjadi. Kami lanjut lagi. Jalan mulai lurus sebentar, lalu tiba-tiba menurun tajam. Cahaya lampu depan menyorot turunan panjang, seolah jalan jatuh ke perut gunung. Tanganku refleks memegang dashboard. Aku melirik jam di dashboard. Jarum menunjuk pukul 2 tepat. Udara di kabin semakin dingin, jendela berembun tipis, aku menelan ludah. Dalam hati hanya ada satu doa sederhana. Semoga rem malam itu tidak bermasalah. Karena kalau sedikit saja meleset, kami sudah tamat di tempat. Dan sekitar pukul 3 dini hari akhirnya turunan panjang itu membawa kami ke kaki gunung. Di depan terlihat sebuah musola kecil berdinding papan, lampunya mati. Hanya ada cahaya bulan pucat yang menerpa atap sengnya. Aku menepikan truk box di depannya. Mesinku matikan. Begitu kabin hening, suara jantung sendiri terdengar jelas.
Nafas kami sama-sama berat. Masih tersisa panik dari tanjakan tadi. Kami turun. Lantai teras musola terasa dingin sekali. Dingin yang menembus celana. Aku rebah, menatap langit-langit kayu yang gelap. Temanku duduk di samping, wajahnya pucat. Tangannya gemetar, belum sepenuhnya tenang. Dia beberapa kali mengusap wajah dengan kasar, seolah ingin bangun dari mimpi buruk. Kami diam. Hanya ada suara kokok ayam jauh dari arah kampung, bercampur serangga malam. Udara lembab menusuk tulang, membuat badan menggigil. Tak lama kemudian, suara sandal terdengar dari jalan. Seorang bapak-bapak lewat, membawa kantong belanja kecil. Dia berhenti, menatap truk besar kami yang parkir di depan musola. Ekspresinya kaget, lalu berubah jadi tegas. "Kalian dari mana? Kok bisa lewat sini malam-malam?" Suaranya keras, penuh heran sekaligus marah. Aku buru-buru bangun menjawab terbata, "Dari Alas Roban, Pak, muatan ke Banjar." Kami mengikuti peta. Bapak itu menggeleng cepat, wajahnya jelas tidak suka, lalu berkata, "Lain kali jangan lewat sini, Mas. Malam-malam gak ada yang berani. Siang saja orang sini jarang lewat. Kalau bukan orang lokal, ya nyasar, apalagi cuman ngikutin GPS." Aku menunduk. Malu rasanya. Kami merasa seperti orang bodoh, disasarkan Google Maps, dipermalukan oleh keadaan. Melihat kami pucat dan lelah, bapak itu akhirnya melunak. Dia menunjuk warung kecil di seberang jalan. "Ayo ikut saya, ngopi dulu di warung sana, tunggu pagi. Jangan jalan lagi sekarang." Kami menurut. Warung itu sederhana. Dinding kayu, satu bohlam kuning yang berayun pelan. Pemiliknya membuka pintu setengah mengantuk. Gelas kopi hitam disajikan. Asap tipis mengepul, bercampur dengan bau kayu lembab. Kami duduk, menyeruput pelan. Dingin sedikit berkurang. Bapak tadi mulai bercerita tentang jalan yang baru saja kami lewati. Katanya jalan itu memang terkenal angker. Banyak yang disasarkan. Motor sering remblong di turunan. Truk kadang terguling tanpa sebab. Bahkan ada yang hilang arah, mutar-mutar semalaman baru ditemukan pagi. Dia menunjuk keluar warung ke arah jalan gelap yang barusan kami lalui. Kalau siang aja sepi, Mas. Orang sini pun jarang lewat, apalagi malam. Kecuali ada orang kampung yang ikut, baru aman. Kalau orang luar nekat sendiri, ya bisa kejadian macam-macam. Aku dan temanku saling pandang. Semua yang dia ucapkan seperti mengunci rasa takut yang tadi kami pendam. Firasat sejak dari rumah ternyata bukan tanpa alasan. Kopi di gelas mulai dingin. Aku tetap meneguknya, lebih untuk menahan kantuk daripada haus. Waktu berjalan pelan. Jam menunjukkan pukul 3:30. Suasana di luar seperti membeku. Kami duduk sampai mendekati subuh. Sesekali ada warga lain yang mampir, membeli rokok, lalu ikut nimbrung sebentar. Semuanya mengulang hal yang sama, jangan sekali-kali lewat sini malam. Aku hanya mengangguk, menunduk. Malam itu aku merasa benar-benar kecil, seakan dipermainkan oleh jalur yang bukan untuk kami. Menjelang azan, aku berdiri, menatap jalan gelap di luar warung. Rasanya masih menempel di kepala. Tanjakan longsor, turunan curam, lorong sawah. Sekitar setahun lalu aku dapat muatan mie instan ke Surabaya. Tujuan akhirnya sebuah gudang besar di pinggiran kota. Dari luar bangunannya tampak luas, tapi begitu masuk, suasananya langsung terasa janggal. Gudangnya sepi, kumuh, dan dingin. Lampu neon putih menggantung di atap tinggi, bergetar pelan, menimbulkan dengung panjang. Bau debu menyengat, bercampur udara lembab dari sela pintu besi yang setengah terbuka. Hanya ada 1-2 petugas mondar-mandir.
dan seorang satpam duduk di pos kecil dekat gerbang. Yang bikin heran, semua sopir lain tidak tidur di area gudang. Truk mereka memang parkir berjajar, tapi pemiliknya memilih keluar. Ada yang duduk di pos satpam, ada yang nongkrong di warung depan, ada juga yang sengaja cari tempat istirahat agak jauh. Seolah mereka tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku sempat ragu. Temanku sudah bilang, tidur di luar aja gimana, di sini hawanya nggak enak. Tapi aku malas. Badan lelah, kepala berat dan berkata, kita tidur di mobil aja. Besok pagi langsung bongkar, nggak usah ribet pindah. Akhirnya kami masuk ke kabin. Temanku cepat sekali terlelap di kursi depan. Dengkurnya bahkan terdengar pelan. Aku masih terbangun, main HP, membuka pesan, sekadar mengusir kantuk. Sekitar tengah malam, suara aneh terdengar, seperti bunyi logam kecil jatuh di dekat ban. Aku langsung menoleh. Pikiranku langsung curiga, maling. Aku buka pintu, turun, mengecek ban satu persatu. Namun kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara angin yang masuk dari celah pintu gudang. Aku kembali masuk, duduk sebentar, mencoba meyakinkan diri, tapi tak lama kemudian terdengar batuk. Pendek, serak, dari arah gelap tumpukan barang. Batuk sekali, lalu hening. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Rasanya makin tidak enak. Aku memutuskan pindah ke belakang. Kubuka pintu box masuk ke dalam. Di sana lebih sunyi, tapi juga lebih pengap. Bau kardus mie instan bercampur dengan debu tipis. Udara dingin merayap dari celah-celah pintu. Aku rebah, mencoba menutup mata. Belum lama, suara lain muncul, tangis tipis, seperti suara perempuan, lirih, hampir berbisik. Sumbernya dari belakang box, sangat dekat. Aku membeku, tidak berani bergerak, hanya menahan napas. Belum sempat apa-apa, 3 langkah terdengar di atas box. Jelas sekali, tapi anehnya truk sama sekali tidak bergoyang. Seakan-akan langkah itu tidak punya berat, hanya suara yang menempel di telinga. Aku menarik napas panjang, lalu menutup mata rapat-rapat. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa. Malam itu aku memilih berpura-pura tidak tahu. Entah bagaimana, aku akhirnya tertidur. Pagi pun datang. Suasana gudang kembali ramai. Petugas mulai bongkar muatan. Aku cerita ke temanku tentang suara-suara semalam. Dia menatapku lama lalu mengaku aku juga semalam nggak bisa tidur. Rasanya merinding dari awal, makanya aku pura-pura tidur aja. Kami akhirnya cerita ke satpam saat menyerahkan surat jalan. Satpam hanya tersenyum tipis, wajahnya tenang. Di sini memang begitu, Mas. Makanya sopir lain nggak ada yang berani tidur di dalam. Jawaban singkat tapi cukup membuat bulu kudukku berdiri lagi. Sejak malam itu, aku hafal betul suara langkah yang tidak menekan pegas. 3 ketukan di atap box, yang sampai sekarang masih bisa kudengar kalau mengingat gudang Surabaya itu. Beberapa waktu setelah pengalaman di Surabaya, aku masih sering narik muatan di jalur Jawa Tengah. Malam itu, sekitar jam 9 malam, aku berangkat dari Semarang menuju Pekalongan. Muatan sudah selesai diangkat, tapi pabrik tujuan belum buka. Artinya, aku harus menunggu sampai pagi untuk bisa bongkar. Aku lelah. Kepala berat, mata perih. Maka ketika menemukan ruas jalan yang agak lengang dengan lahan kosong di sisi kanan, aku langsung menepi. Dari lampu truk terlihat sebuah gapura sederhana. Di atasnya tergantung lampu bohlam kuning, temaram, redup sekali. Aku kira itu pintu masuk kampung. Dari luar hanya tampak pepohonan, samar seperti rumah-rumah kecil. Aku tak curiga. Mesinku padamkan, jendelaku tutup. Aku dan temanku rebah di kursi. Udara malam lembab, menempel di kulit membuat kantuk semakin berat. Temanku cepat sekali terlelap.
Aku masih sempat memainkan HP sebentar, lalu mataku ikut terpejam. Belum lama tidur, suara aneh terdengar. Suara itu pelan, ritmis, seperti benda berat ditaruh bergantian di aspal. Aku membuka mata, menoleh keluar jendela. Jalan gelap hanya diterangi lampu kuning di gapura. Tak ada siapa-siapa. Aku mengira ada kuda lewat. Delman mungkin, meski jam segitu jelas aneh. Aku kembali memejamkan mata, mencoba tidur lagi. Tak lama suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, persis melewati sisi truk. Suaranya rata, berirama, lalu menjauh perlahan. Aku merinding. Jantung berdetak lebih cepat, tapi kantuk terlalu berat untuk melawan. Aku memilih diam, berpura-pura tidak dengar. Malam berlalu dengan suara itu sesekali muncul, seperti rombongan lewat dalam gelap. Akhirnya, pagi datang. Sinar matahari menembus kaca kabin, membuatku terbangun. Aku turun, meregangkan badan. Udara pagi terasa dingin tapi segar. Baru saat itulah aku sadar. Tepat di depan trukku berdiri gapura besar dengan tulisan Arab di atasnya. Bukan gapura kampung, itu gerbang makam. Di baliknya tampak deretan batu nisan putih berbaris rapi, sebagian basah oleh embun. Aku tercekat, rasanya darah berhenti mengalir. Beberapa warga berjalan masuk, membawa tikar dan baskom kecil. Salah satu melirikku, lalu berkata datar, "Tadi malam ada jenazah masuk, Mas. Subuh dimakamkan di sini." Aku diam. Nafasku tercekat. Suara semalam langsung terhubung di kepala. Bukan kuda, bukan delman. Itu suara langkah rombongan membawa keranda, melewati sisi truk, masuk lewat gapura tempatku parkir. Aku menatap lama gapura itu. Lampu kuning masih menyala, temaram meski sudah pagi. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.